Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan channel kuliah keperawatan gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sekilas tentang anatomi dan fisiologi sistem muskuloskeletal. Kenapa sekilas? Karena banyak sekali komponen di sistem muskuloskeletal yang harus diketahui oleh seorang perawat dan dibutuhkan lebih dari satu kali perkuliahan untuk betul-betul memahami bagian per bagian dari sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal dibentuk dari kata muskulo dan skeletal. Muskulo berarti otot, skeletal yang berarti kerangka. Nah, setelah mengikuti perkuliahan kali ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami bagian-bagian atau struktur tulang, kemudian susunan kerangka, fungsi dari kerangka, bagian-bagian kerangka, pengertian sendi. Jadi tidak hanya tulang dan otot, nanti kita akan bahas juga tentang sendi, macam-macam sendi dan fungsinya. Kemudian untuk ototnya, pengertian otot kerangka, macam-macam dan fungsinya, serta skema dari otot atau susunan otot. Kita mulai terlebih dahulu dengan membahas definisi. Seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa muskulo itu otot dan skeletal itu kerangka. Nah, otot atau muscle adalah jaringan tubuh yang berfungsi mengubah energi kimia menjadi kerja mekanik sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Sedangkan rangka atau skeleton itu adalah bagian tubuh yang terdiri dari tulang, sendi, dan tulang rawan atau kartilago sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Jadi pada intinya muskuloskeletal adalah struktur utama yang membentuk tubuh manusia. Selain itu berfungsi juga sebagai penopang, juga sebagai pelindung, dan sebagai alat gerak. Kita bahas terlebih dahulu dari kerangka atau skeleton. Kurang lebih kerangka di tubuh manusia bentuknya seperti ini. Jadi di dalam tubuh kita spesies Homo sapiens bentuk kerangkanya sama, mau itu dari ras Kaukasoid, Negro, ras Austronesia. Di dalamnya kerangkanya ya bentuknya sama aja seperti itu, karena kita satu spesies. Kemudian mungkin perbedaannya ada pada ukurannya. Jadi ada ras-ras tertentu yang secara genetik ukuran tubuhnya lebih besar dan ada yang relatif lebih kecil. Fungsi sistem rangka adalah sebagai yang pertama penyangga. Jadi kalau di bangunan itu ya ada rangkanya juga ya. Jadi dari lonjoran baja atau besi yang dibentuk sedemikian rupa untuk membuat tulang atau kerangka, kemudian dipasang di bagian-bagian tiang dari rumah atau di sudut-sudut yang memungkinkan untuk rumah bisa berdiri sebagai penyangga. Kalau di manusia ya sistem rangka ini. Kemudian sebagai tempat melekatnya ligamen. Apa itu ligamen nanti kita bahas. Tempat melekatnya otot, tempat melekatnya jaringan lunak dan organ. Tempat melekatnya jaringan lunak dan organ ya contohnya dari otot itu ya. Otot adalah termasuk jaringan lunak dan juga termasuk organ. Pembuluh darah juga ada yang menempel di rangka atau di tulang.
Kemudian tulang juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan mineral, terutama kalsium dan fosfat. Tulang juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan lipid. Dalam hal ini, lipidnya ada di yellow marrow atau sumsum kuning. Kemudian, tulang juga berfungsi sebagai tempat produksi atau pabrik dari sel darah. Lebih tepatnya lagi ada di sumsum merah. Jadi kita punya dua macam sumsum, sumsum kuning dan sumsum merah. Sumsum kuning itu seperti yang mungkin bisa dimakan pada tulang sapi, misalnya kalau ada yang jual bakso sumsum, nah itu berwarna kuning, itu fungsinya untuk menyimpan lipid atau cadangan lemak. Sedangkan untuk yang memproduksi sel darah itu berwarna merah, dinamakan sumsum merah. Fungsi yang keempat dari sistem rangka adalah sebagai pelindung. Tulang-tulang membentuk rongga melindungi organ yang halus dan lunak. Contoh tulang yang membentuk rongga melindungi organ yang halus dan lunak adalah tulang tengkorak. Jadi membentuk rongga kepala yang melindungi organ-organ lunak seperti otak, kemudian mata, ada lidah di situ. Nah, organ-organ lunak yang ada di dalam otak termasuk otak kecil, kemudian batang otak. Contoh lain adalah rongga dada yang dibentuk dari tulang belakang, tulang rusuk, tulang belikat, tulang selangka, dan tulang dada, melindungi organ-organ lunak, paru-paru, dan jantung. Fungsi yang kelima adalah sebagai penggerak pasif. Nah, untuk yang aktif memang dilakukan oleh otot, namun dibutuhkan juga sistem penggerak pasif untuk tempat melekatnya otot. Kemudian yang juga di sistem rangka ini mengubah arah dan kekuatan otot rangka saat bergerak, karena di dalam sistem rangka ada persendian. Jadi otot tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya sendi. Nah, jadi saling bekerja sama untuk dapat menghasilkan gerakan. Sistem rangka dibentuk oleh tulang belulang. Tulang sendiri berdasarkan konsistensinya atau penyusunnya bisa dibagi menjadi dua, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan disebut juga sebagai kartilago, punya sel yang disebut dengan kondrosit kalau sudah matur, sedangkan kalau masih muda itu disebut dengan kondroblast. Kondrosit ini menempati rongga kecil atau laguna di dalam matriks dengan substansi dasar seperti gel. Jadi tulang rawan ini disebut juga dengan tulang lunak. Kalau di hewan itu biasanya kalau kita makan daging ayam ada tulang muda. Kalau di Jawa namanya tulang muda. Itu kayak bagian tulang yang lunak yang masih bisa dikunyah untuk dimakan. Untuk matriks sendiri bisa diartikan sebagai bagian cair, atau kalau di tulang ini bagian utama dari tulang. Jadi di tempat di mana terdapat sel-sel tulang itu namanya matriks. Untuk yang kartilago atau tulang rawan ini bentuknya seperti gel. Contoh-contohnya akan kita bahas nanti. Pada saat kita dalam kandungan, mulai dari bentuk embrio sampai janin itu, seluruh tulang di tubuh kita itu adalah tulang rawan atau kartilago. Kemudian berangsur-angsur mengalami proses kalsifikasi
atau pembentukan tulang keras yang merubah tulang rawan menjadi tulang keras. Setelah terbentuk tulang keras yang menjadi rangka utama di tubuh kita, tersisa sebagian kecil tulang yang masih berupa tulang rawan. Dapat dibagi menjadi 3 macam berdasarkan strukturnya: tulang rawan hialin, elastin, dan fibrosa. Untuk kartilago hialin ini, matriksnya mengandung serat kolagen yang bening. Contoh dari organ yang punya tulang rawan hialin itu ada di saluran pernapasan, mulai dari hidung sampai ke bronkus. Jadi tulang yang membentuk hidung kita ini adalah tulang rawan hialin. Turun sampai ke leher yang kalau bicara itu bergetar, di trakea itu juga ada tulang rawan hialin. Kemudian jalan napas ke bawah bronkus itu juga dari tulang rawan hialin. Selanjutnya ada di ujung-ujung dari tulang keras dan ada di persendian. Nah, ini yang kalau di ayam biasanya bisa kita makan, itu tulang rawan hialin. Kemudian yang selanjutnya adalah tulang rawan elastin. Mirip hialin tetapi lebih banyak serat yang lebih kekuningan. Lokasinya ada di epiglotis atau di anak tekak. Sistem penutup rongga atau saluran napas saat kita menelan makanan. Kemudian ada di laring, ada di tuba eustachii atau di saluran telinga, saluran pendengaran yang menghubungkan antara telinga dan tenggorokan. Karena itu ada spesialisasi di kedokteran namanya THT, telinga, hidung, tenggorokan, karena mereka dihubungkan oleh tuba eustachii. Dan seringkali gangguan pada salah satunya mempengaruhi sistem yang lain. Ada gangguan di hidung akan mempengaruhi telinga, telinga akan mempengaruhi tenggorokan, dan sebaliknya. Demikian juga bagian luar telinga, mungkin bisa dipegang daun telinganya, ini adalah tulang rawan elastin. Selanjutnya adalah tulang rawan fibrosa, yaitu peralihan dari tulang rawan hialin ke jaringan ikat. Fibrosa lebih kaya matriks dan kolagen. Kondrosit atau sel tulangnya lebih kecil. Contohnya ada di perlekatan ligamen, sambungan tulang belakang, dan simfisis pubis. Perlekatan ligamen misalnya, ligamen itu adalah jaringan ikat, kita bahas dulu ya karena sudah muncul di sini. Jaringan ikat yang menghubungkan antar tulang, biasanya ada di sendi. Kemudian diskus intervertebralis itu tulang belakang kita itu kan berupa ruas-ruas tuh. Nah, antar ruasnya itu ada diskus intervertebralis atau bentuknya seperti cakram atau disk yang ada di antara atau intervertebra atau tulang belakang. Jadi cakram yang ada di antara tulang belakang itu namanya diskus intervertebralis, itu terbuat dari tulang rawan fibrosa. Simfisis pubis itu ada di antara dua tulang pubis kanan kiri, yaitu tulang kelamin. Kira-kira seperti ini bentuk dari tulang rawan yang sudah diwarnai. Untuk bagian kosongnya itu kalau di hialin ini ya, ini matriksnya. Kalau di elastin yang matriksnya lebih gelap. Kalau di fibrokartilago lebih terang daripada elastin tapi sedikit lebih gelap daripada hialin. Untuk yang ada titik-titiknya itu sel-sel tulangnya atau kondrositnya. Tempat sel-sel tulang atau kondrosit ini disebut dengan laguna. Yang titik-titiknya itu intinya atau nukleus dari kondrosit. Selain tulang rawan, jenis tulang yang kedua adalah tulang keras atau osteon. Kalau di
tulang rawan tadi namanya kondrosit, kalau di tulang keras namanya osteosit. Jadi ini sel tulang keras yang sudah dewasa. Kemudian bentuk mudanya namanya osteoblast. Jadi ini sel-sel tulang yang sedang tumbuh, masih muda, untuk kemudian menjadi dewasa dalam bentuk osteosit. Sebelum jadi osteoblast ada sel yang namanya osteogenik. Dia masih bentuknya stem cell atau sel batang, sel awal. Stem cell ini sel permulaan, jadi bisa berubah menjadi apapun. Ada stem cell yang bisa berubah menjadi sel osteogenik untuk kemudian berubah menjadi osteoblast. Selain itu, terdapat sel tulang keras yang namanya osteoklast, yang fungsinya untuk bone resorbing cell atau memakan atau menghancurkan tulang keras. Kenapa kok harus dihancurkan? Tentu saja karena sudah ada program dari gen kita tentang panjang tulang maksimal kita. Jadi tidak mungkin kalau tulang kita akan terus-menerus tumbuh. Jadi misalnya jari. Nah, kalau tidak dihentikan oleh osteoklast, jari ini akan terus-menerus tumbuh, panjang. Nah, jadi akan sepanjang apa kalau tidak dihentikan itu ya. Jadi harus ada yang namanya osteoklast untuk membatasi pertumbuhan dari tulang. Ya, bayangkan aja bentuk manusia itu seperti apa kalau tulangnya terus-menerus tumbuh dan memanjang. Tentu strukturnya tidak akan kuat kalau terlalu tinggi sehingga mudah untuk patah. Berdasarkan bentuknya, tulang keras bisa dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama adalah ossa longa atau tulang panjang. Jadi tulangnya bentuknya panjang. Contohnya tulang lengan atas atau humerus. Termasuk juga di bawahnya, tulang lengan bawah ada radius sama ulna. Kemudian tulang paha, femur, tulang tibia sama fibula, tulang kering dan tulang betis itu juga termasuk ossa longa atau tulang panjang. Selanjutnya adalah ossa brevia atau tulang pendek. Contohnya adalah ossa carpi atau pergelangan. Pergelangan tangan tepatnya. Jadi bentuk tulangnya itu pendek-pendek, ada banyak dan berkumpul di situ untuk memungkinkan pergerakan dari pergelangan tangan. Jadi bentuknya memang harus pendek. Kemudian ossa plana itu bentuknya gepeng atau pipih, contohnya di tulang-tulang tengkorak. Salah satunya adalah os parietale. Nah, jadi kalau di dunia kedokteran kesehatan itu tulang keras itu disingkat dengan os, singkatan dari osteon. Kalau banyak disebut sebagai ossa, jadi kumpulan tulang. Kalau satu kan karpal namanya. Kalau banyak jadi ossa carpi, artinya kumpulan tulang pergelangan tangan. Os parietale ini ada di tengkorak sebelah samping kanan dan kiri. Kemudian ossa irregular ini tulangnya tidak beraturan, nggak panjang, nggak pendek, nggak pipih. Jadi bentuknya khas, tidak beraturan. Contohnya os vertebrae, mulai dari leher sampai tulang ekor itu bentuknya nggak sama. Bisa dikelompokkan tapi toh panjang atau ukuran tulangnya beda-beda, jadi dimasukkan ke dalam jenis ossa irregular atau tidak beraturan. Selanjutnya ada tulang berongga atau pneumatika, contohnya os maxilla atau tulang rahang atas. Nah, di tulang rahang atas di situ ada rongga, nanti membentuk sinus. Kemudian ada tulang sesamoid atau artinya tulang kecil
cenderung bulat, ini ada di formasi persendian. Contohnya ada os patella atau tulang lutut. Nah, jadi cenderung bulat ada di dalam sendi seperti itu. Nah, ini dia kelihatan ya tulang-tulang panjang, ada humerus, ulna, radius, femur, tibia, fibula. Kemudian tulang pipih, tulang-tulang tengkorak, ini misalnya tulang frontal, tulang dahi, tulang irregular, vertebrae atau tulang belakang, tulang pendek, bentuknya kecil-kecil pendek, contohnya di karpal atau di pergelangan tangan, dan tulang sesamoid, contohnya patella. Kemudian untuk susunan struktur dari tulang keras pada umumnya terdiri dari 3 lapisan. Periosteum, lapisan luar ini, kemudian epifisis, ini ujung tulang, diafisis, ini bagian tengah. Di ujung tulang keras itu biasanya ada tulang rawan yang menyusun sendi nantinya. Kemudian tulang bagian epifisis itu cenderung seperti spons, tapi tentu saja keras. Ini bisa terisi oleh sumsum merah sebagai tempat produksi sel darah merah. Oh ya, tempat yang ada sumsum merah di tubuh manusia itu contohnya di vertebrae atau tulang belakang, kemudian di sternum atau tulang dada, kemudian costae atau tulang rusuk, scapula atau tulang belikat, coccyx, tulang panggul, dan kranium atau tengkorak. Nah, apa implikasinya? Jadi terkadang dibutuhkan pemeriksaan sumsum tulang dengan cara ditusuk dengan jarum kemudian ditarik cairannya. Prosedurnya disebut sebagai bone marrow puncture atau punction, BMP. Digunakan dokter untuk mendiagnosa penyakit-penyakit kelainan darah. Jadi penyakit-penyakit kelainan darah itu contohnya leukemia, kemudian ada multiple myeloma. Itu diambil sumsumnya untuk kemudian dianalisa untuk menentukan jenis dari kelainan darahnya. Tanda-tandanya apa? Pasiennya seringkali datang dengan kondisi pansitopeni atau minimal bisitopeni. Artinya seperti yang kita bahas di sistem kardiovaskuler, kita punya 3 macam sel darah. Kalau 2 macam yang mengalami penurunan disebut sebagai B atau 2 sitopenia atau kekurangan 2 sel darah. Sedangkan pansitopenia berarti kekurangan 3 atau semua sel darah. Kalau cuma satu-satu ya tergantung jenis darah apa yang sedang berkurang. Misalkan leukopenia itu kekurangan sel darah putih, anemia kekurangan sel darah merah, dan trombositopenia atau kekurangan trombosit. Kalau pilihan utamanya untuk dilakukan BMP itu di sumsum tulang belakang. Jadi ditusuk tulang belakangnya, diambil sumsumnya karena paling mudah, relatif lebih mudah ngambilnya. Pilihan keduanya itu di sternum atau di tulang dada. Jadi dibutuhkan jarum besi yang lumayan besar untuk dapat ditusukkan sampai menembus tulang. Apakah nyeri? Ya tentu saja. Jadi setelah dilakukan BMP, pasien dianjurkan untuk tidur tengkurap terlebih dahulu selama sekitar 24 jam sambil diberikan obat pereda nyeri. Kemudian ini untuk tulang-tulang yang punya sumsum kuning itu ada di bagian diafisisnya ya. Selain itu di diafisis juga
terdapat rongga di mana di situ terdapat pembuluh darah. Untuk menyuplai nutrisi ke tulang juga sekaligus untuk mengangkut sel-sel darah yang sudah diproduksi oleh sumsum tulang merah. Di sini juga muncul istilah proksimal dan distal. Untuk proksimal itu artinya lebih dekat ke sumbu tubuh. Kalau distal itu lebih jauh dari dari pusat tubuh. Kalau dilihat dari bentuknya, ini tulang paha sepertinya. Jadi ini tulang paha tulang paha kanan dilihat dari belakang ini. Ini bagian yang menempel ke gelang panggul. Nah, jadi ini bagian proksimal. Kalau yang ini bagian distal yang lebih jauh dari tubuh, lebih dekat ke tulang kering sama tulang betis. Kemudian kita ke struktur mikroskopik tulang. Jadi tulang kalau dibelah secara melintang, potongan melintang dari tulang, akan tampak bagian-bagian tulang. Ada bagian penting yang namanya sistem Havers. Jadi ada kanal Havers. Di sini berisi saraf, pembuluh darah, dan aliran limfa atau getah bening. Jadi untuk suplai nutrisi dan juga kekebalan tubuh ini ada di sistem Havers ini. Untuk tempatnya ada di tengah dari lempeng tulang. Lempeng tulang sendiri disebut sebagai lamela. Lempeng tulang yang tersusun konsentris. Nah, kemudian di antara lamela ini ada lakuna, itu ruangan kecil. Ini berisi sel tulang. Kemudian di dalam lakuna ada kanalikuli. Ini artinya dari kata kanal berarti saluran. Ini saluran halus yang ada di dalam matriks tulang sebagai tempat difusi makanan sampai ke osteon. Nah, jadi nutrisinya dibawa oleh darah yang mengalir dalam pembuluh darah di dalam sistem Havers, akan mengalami difusi melalui kanalikuli. Jadi kan sel-sel tulangnya ada di lamela ini. Inti selnya kan harus diserap ke situ. Jadi dari sistem Havers untuk sampai ke sel tulang itu melewati kanalikuli. Nah, ini inti-inti selnya atau osteositnya. Untuk sistem rangka di tubuh kita bisa dibagi menjadi beberapa bagian besar, mulai dari sistem tengkorak, kemudian sistem ekstremitas. Ekstremitas itu artinya anggota gerak. Jadi ada ekstremitas atas itu tangan dan ekstremitas bawah itu kaki. Kemudian ada sistem sumbu tubuh, nanti kita bahas, bisa dibagi menjadi tulang belakang dan rongga dada. Dari atas kita bahas tentang kranium atau tengkorak, terdiri dari satu tulang dahi atau frontal, dua tulang ubun-ubun atau parietal, satu tulang kepala belakang atau occipital, dua tulang baji atau sphenoidal, dua tulang pelipis atau temporal, dua tulang tapis atau ethmoidal. Nah, yang dua-dua ini terletak di sebelah kanan dan kiri. Kira-kira gambarnya seperti ini. Jadi di depan ada os frontal, cuma satu. Kemudian di belakangnya ada os parietal kanan kiri. Kemudian ke belakang lagi ada os occipital.
melindungi kepala belakang. Kalau di depan itu yang besar ada os maxilla sama os mandibula, tulang rahang atas dan tulang rahang bawah. Kemudian ada tulang hidung atau os nasal. Kemudian ada tulang pipi atau zygomaticus. Kemudian ada tulang pelipis atau sphenoidal. Sphenoidal itu tulang baji. Tulang pelipis itu ini temporal. Tulang temporal terletak ini ada lubangnya meatus acousticus externus atau lubang telinga. Jadi telinga kita nempel di os temporal. Untuk tulang lain ada os lagrimal, tulang ini air mata. Yang membentuk rongga mata juga ada os ethmoidal. Sama os orbita. Nah, di bagian wajah ada maxilla, mandibula, tadi sudah kita bahas, zygomaticum sudah, tulang pipi. Yang belum adalah os palatum atau tulang langit-langit mulut. Kemudian nasal sudah, tulang mata ini laksimal tadi ya, ada orbital, ada laksimal sama lagrimal yang ada di mata. Kemudian ada satu tulang lidah namanya os hyoideum. Ini ada di bawah bersama tulang mandibula atau rahang bawah, di bawahnya lidah. Nah, antar tulang-tulang tengkorak ini sampai tulang wajah juga itu dipisahkan oleh persendian yang tidak bisa bergerak, namanya sutura. Jadi kelihatannya kayak garis gitu aja. Ini sutura. Selain itu, struktur yang digunakan untuk tempat lewatnya pembuluh darah itu namanya foramen. Nah, ini ada lubang-lubang untuk tempat lewatnya pembuluh darah dan saraf. Di maxilla dan mandibula melekat tulang-tulang fungsional untuk mengunyah, yaitu gigi. Sini ada foramen supraorbita, ada foramen mental. Nah, turun dari tengkorak ada tulang belakang. Nah, ini yang menjadi identitas kita sebagai vertebrata atau hewan bertulang belakang. Seperti halnya vertebrata yang lain, kita punya vertebrae atau tulang belakang. Terdiri dari 7 ruas tulang belakang servikal, 12 ruas tulang belakang torakal atau dada. Servikal ini leher ya. 12 tulang belakang regio dada, 5 tulang belakang lumbar atau regio pinggang. Kemudian ada sakrum atau tulang duduk, dan terakhir ada coccygeus atau tulang ekor. Nah, untuk beberapa spesies lain tulang coccygeusnya memanjang membentuk ekor. Untuk manusia tidak punya ekor, tinggal tulang ekornya aja. Untuk yang khas di tulang dada ini melekat tulang rusuk ya. Jadi ke depan membentuk rongga dada. Aslinya sakrum sama coccygeus itu juga punya ruas. Sakrum itu ada 5 ruas. Coccygeus atau tulang ekor punya 3 ruas. Nah, ini
eh, tulang-tulang belakang tertentu punya penyebutan sendiri atau punya nama sendiri. Contohnya eh, cervical 1, jadi ngitungnya dari atas ya. Tadi kan cervical ada 7. Nah, cervical 1 disebut sebagai atlas. Eh, Diambilkan namanya dari legenda atau mitologi Yunani, di mana Atlas adalah dewa yang diperintahkan untuk menyangga bumi. Jadi orang Yunani percaya kalau bumi itu sedang dipanggul oleh Atlas. Dulu pernah ada iklan salah satu koyok yang menceritakan Aladin menyapa Atlas yang sedang sakit pundaknya akibat terlalu lama memikul bumi. Jadi dikasih koyok terus nyeri pundaknya si Atlas jadi sembuh, dan kemudian Atlas bisa memanggul bumi dengan ceria gitu ya. Nah, ini Atlas dijadikan nama cervical 1, kemudian untuk cervical 2 disebut dengan aksis. Untuk C1 atau Atlas nggak punya dens atau tonjolan ke atas ini, untuk aksis punya. Sampai ke bawah juga ada. Nah, ini kira-kira ruas tulang belakang. Ini foto asli. Semakin ke bawah, bagian korpusnya atau bagian badan dari vertebrae ini semakin besar. Jadi kalau dari atas, nah ini kita perhatikan kan kecil aja ini bagian korpusnya. Oh ya, buminya tadi dianggap sebagai kepala gitu ya, karena C1 menyangga kepala gitu ya. Semakin ke bawah, ukuran dari korpusnya menjadi semakin besar. Mulai dari cervical, kemudian ini ada tulang torakal, semakin besar, semakin ke lumbar semakin besar. Karena digunakan untuk menopang berat massa tubuh ya. Tampak sampingnya. Untuk tonjolan-tonjolan ini disebut sebagai prosesus. Nah, ini kita lihat kalau sakrum itu atau sakral ada 5 ruas, sedangkan coccygeus ada 3 ruas. Ini kan ada lubang. Di lubang inilah menjalar saraf tulang belakang kita atau medula spinalis. Nah, jadi dari otak itu nyambung, ada batang otak, kemudian dari batang otak turun jadi medula spinalis sampai ke bawah. Jadi kalau tulang vertebrae atau tulang belakang ini juga berfungsi sebagai pelindung dari sistem saraf tulang belakang. Jadi kalau terjadi benturan pada tulang belakang, ada cedera tulang belakang, memungkinkan untuk ada masalah pada medula spinalis. Contohnya kalau orang Jawa menyebutnya kecedit, itu ada saraf yang terjepit biasanya di vertebrae lumbal atau di bagian pinggang, disebabkan oleh biasanya mengangkat atau gerak tubuh yang tidak ergonomis. Misalnya ngangkat beban, pada atlet angkat beban itu keliru tekniknya. Atau pekerja misalkan kuli, atau mungkin kalau di rumah ngangkat cucian, setelah dicuci kan berat itu. Waktu ngangkat bungkuk kemudian langsung diangkat, itu yang memberikan tekanan yang tidak seimbang di tulang belakang, bisa menyebabkan saraf menjadi terjepit. Kalau sudah terjadi saraf terjepit, akan menyebabkan gangguan pada biasanya organ di bawahnya. Jadi kalau misalkan ada jepitan di
lumbal 45 misalkan. Jadi ke bawahnya itu entah itu mati rasa, entah itu kesemutan, entah itu nyeri. Nah, itu bisa terjadi atau malah bisa lumpuh ya. Kemudian bagian medula spinalis ini juga yang diberikan anestesi atau bius pada saat misalnya melahirkan dengan prosedur sesar atau seksio sesaria. Nah, ini diberikan obat bius dengan cara disuntik di tulang belakang bagian lumbal. Jadi untuk mematikan sensasi atau kemampuan saraf untuk merasakan nyeri mulai dari pinggang ke bawah. Ini termasuk di perut bagian bawah agar saat melakukan pembukaan secara invasif atau melakukan operasi di perut bagian bawah untuk mengeluarkan janin itu tidak terasa nyeri. Nah, efeknya ya ini pencernaan juga ikut terpengaruh. Jadi setelah dilakukan seksio sesaria akibat pengaruh bius, seringkali masih dibutuhkan waktu untuk pasien bisa kembali makan minum karena dikhawatirkan peristaltiknya belum kembali, makanannya akan tertahan di saluran pencernaan. Nah, kalau kelamaan bisa memunculkan rangsang muntah. Kita lanjutkan ke rongga dada. Rongga dada dibentuk kalau di depan itu ada tulang dada atau osternum. Bentuknya ya ini. Ini ya tulang dada, sternum. Terdiri dari manubrium sterni, hulu, corpus sterni badannya, dan processus xiphoideus atau taju pedang yang lancip bagian bawah itu. Kemudian untuk tulang rusuk atau koste, seperti halnya vertebrae koste, vertebrae thoracalis, ossa koste ini ada 12 pasang, terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati atau koste vera, 3 pasang tulang rusuk palsu atau koste sporia, dan 2 pasang tulang rusuk melayang atau fluctuantes. 7, 3, dan 2. Nah, kalau di belakang rongga dada dibentuk oleh vertebrae thoracalis. Di depan ada sternum. Kemudian sternum, di antara sternum dan vertebrae ada tulang-tulang koste atau rusuk. Jadi ada 7 pasang kanan kiri ya tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Sebetulnya tidak benar-benar melayang karena bagian belakangnya masih melekat ke vertebrae. Yang melayang itu bagian depannya, jadi tidak berhubungan dengan tulang dada atau sternum. Untuk tulang rusuk palsu disebut palsu. Kita bahas dulu yang sejati. Disebut sejati karena dia berhubungan langsung sama sternum. Kalau yang ikut-ikutan atau sebetulnya tidak nyambung ke sternum, dia nyambungnya ke koste 7 itu ya koste 8, 9 sampai 10. Kalau 1 sampai 7 kan masih nyambung langsung ke sternum. 8, 9, 10 nyambungnya ke koste 7. Nah, kalau bagian dari koste ini ada tulang keras atau osteum. Nah, di sini yang kartilago atau tulang rawan. Jadi untuk misalkan jenazah yang sudah lama usianya, yang habis duluan itu kan yang hilang duluan itu kan tulang rawannya. Jadi pada kerangka jenazah yang sudah lama itu sternumnya terpisah dari tubuh karena nggak ada tulang rawan yang mengikatnya.
ke koste lagi, tinggal ada tulangnya tapi terpisah. Antar tulang koste atau tulang rusuk ini ada rongga atau celah yang biasa kita sebut sebagai intercostal space atau ICS. Nah, jadi kita punya 11 ICS berarti ya, karena ada 12 pasang rusuk. Nanti bermanfaat saat kita pemeriksaan fisik, seperti di video pemeriksaan fisik sistem pernafasan atau respirasi. Nah, ini proses sifoideus, ini corpus sterni, ini manubrium sterni. Kemudian setelah rongga dada, kita bahas regio gelang bahu atau humerum, dibentuk oleh tulang selangka dan tulang belikat. Atau tulang belikat itu scapula, tulang selangka itu clavicula. Ini yang membentuk gelang bahu. Nah, ini di sini ada bahu kita dibentuk oleh tulang selangka dan tulang belikat. Kemudian di sini menyambung dengan tulang lengan atas atau humerus. Di bawah juga ada gelang yang namanya gelang panggul atau rongga panggul, terdiri dari 2 tulang panggul atau kokse, 2 tulang usus atau ilium, 2 tulang duduk ischium, 2 tulang kemaluan itu pubis. Nah, tadi di depan ada salah satu cartilago, symphysis pubis. Nah, ini di antara 2 tulang kemaluan atau os pubis. Gelang panggul ini bergabung dengan sacrum dan coccygeus atau tulang belakang, tulang pantat dan tulang ekor. Nah, di sini ada ilium atau tulang usus. Kemudian ada ischium atau tulang duduk dan tulang pubis atau tulang kelamin. Di sini ada symphysis pubis. Nah, terdapat perbedaan bentuk gelang panggul antara laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki itu lebih lancip, jadi ini kemungkinan bentuk panggulnya laki-laki. Kalau di perempuan itu lebih lebar. Kelihatan ya dari luar kalau pinggulnya perempuan itu lebih lebar daripada pinggulnya laki-laki. Untuk apa ya? Untuk proses reproduksi, di mana perempuan harus mengandung janin, sehingga dibutuhkan penampang dari tulang ilium yang lebih lebar agar dapat menyangga atau menahan beban dari janin. Saat proses melahirkan, ya, rongga panggul ini akan melebar, jadi ada dorongan ke arah sacrum dan coccygeus, termasuk menggerakkan symphysis pubis ini. Makanya rasa nyerinya luar biasa saat melahirkan. Kita bahas bagian-bagian besarnya saja ya. Untuk kalau ingin belajar lebih lanjut, bisa masuk ke jurusan keperawatan di kampus-kampus yang ada di daerah Anda, kalau ingin belajar lebih lengkap lagi. Kemudian kita lanjutkan ke lengan atau ekstremitas superior. Dari atas ada tulang lengan atas atau humerus, ke lengan bawah ada hasta sama pengumpil. Tulang hasta itu ulna, letaknya yang lurus sama kelingking itu ada tulang ulna. Kemudian ada tulang radius, itu yang lurus dengan jempol atau ibu jari. Kemudian ada di setiap tangan ada 8 buah tulang pergelangan tangan atau karpal.
kemudian 5 tulang telapak tangan atau metakarpal, dan 14 ruas tulang jari tangan atau falanges manus. Nanti ada falanges pedis ya kalau di kaki. Jadi dari atas ada humerus, turun ada ulna, ada radius, kemudian karpal, metakarpal, sama falanges. Dihitung aja ruas-ruas jari tangan Anda, bener nggak sih ada 14 ruas. Kemudian untuk ekstremitas inferior, oh iya, superior itu atas ya, makanya ekstremitas superior artinya ekstremitas atas, lengan. Kalau bawah itu inferior, ekstremitas atau anggota gerak bagian bawah itu ya tungkai atau kaki. Terdiri dari 2 tulang paha, kanan kiri ya, ada femur, namanya os femur, tulang terpanjang di tubuh manusia. Kemudian tempurung lutut atau patella, ke bawah lagi ada tibia atau tulang kering, fibula, tulang betis yang belakang ya, yang lebih kecil, yang tibia yang besar. Tulang tumit atau calcaneus, tumit itu bagian belakangnya telapak kaki. Kemudian ada 7 tulang pergelangan kaki atau tarsal. Kemudian ada 5 tulang telapak kaki atau metatarsal, dan sama 14 ruas tulang jari kaki atau falanges pedis. Untuk regio-regio, oh iya ini tidak ada di sini ya. Ada regio lengan bawah itu biasanya kita sebutnya sebagai antebrachii. Kemudian kalau bawah di tungkai bawah yang dibentuk oleh os tibia dan fibula itu namanya regio cruris. Nanti kalau di lahan atau sudah praktek atau bekerja nanti akan akrab kalau di lingkungan, lebih-lebih di lingkungan bedah ya. Jadi ada misalkan fraktur regio antebrachii, ada fraktur regio cruris seperti itu. Jadi dihafalkan untuk nama regio-regionya termasuk nama tulangnya. Nah, ini tadi sudah kita bahas, ada tulang belikat scapula, humerus, radius, ulna, karpal, metakarpal, falanges. Kemudian di sini ada sebagian gelang panggul, ilium, ischium, pubis, femur, patella, tibia, fibula, tarsal, metatarsal, dan falanges. Itu tadi untuk tulang keras dan tulang rawan. Pembahasan selanjutnya adalah tentang artikulatio atau sendi. Persendian adalah pertemuan antara 2 atau lebih tulang rangka. Nah, banyak macam sendi di tubuh kita akan kita bahas. Yang pertama namanya jenis sendi sinartrosis. Ini adalah persendian yang tidak dapat digerakkan atau sendi mati. Contohnya adalah sinfibrosis di sutura. Tadi sudah kita bahas ya, garis-garis antar tulang tengkorak disebut dengan sutura. Nah ini termasuk ke sendi mati karena memang nggak bisa bergerak. Kemudian sinkondrosis ini akan bergerak kalau ada tekanan paksa. Jadi dihubungkan oleh tulang rawan, contohnya antara sternum dan koste, antara tulang dada dan tulang rusuk. Contoh pemaksaannya misalkan pada prosedur resusitasi jantung paru atau RJP atau CPR ya, cardiopulmonary resuscitation. Jadi di mana kita melakukan pijat jantung, kita memberikan kompresi atau tekanan ke arah jantung yang penekanannya sedalam sekitar 3 inci. Nah, tentu saja ini akan menggerakkan tulang rawan atau persendian yang seharusnya normalnya tidak bergerak di tulang antara tulang dada dan tulang rusuk. Nah, kadang-kadang ada yang sampai patah juga karena memang tekanannya berat dan kadang kondisi tulang dari pasiennya yang rapuh. Jadi
ada yang patah saat dilakukan prosedur pijat jantung. Nah, ini kita jelaskan dulu ke keluarga pasien sebelum kita lakukan, kita minta persetujuannya, kita jelaskan sesingkat-singkatnya karena kondisi emergensi ya. Jadi ada komplikasi, ada kemungkinan komplikasi untuk si pasien mengalami patah tulang rusuk. Kalau yang di ruangan rawat inap, misalkan terjadi perburukan, nah ini kita lakukan edukasi dulu sejak awal terjadi perburukan kondisi bahwa nanti sewaktu-waktu terjadi henti jantung, kita minta izin untuk dilakukan RJP atau pijat jantung. Selanjutnya jenis sendi yang kedua yang pergerakannya terbatas atau sendi kaku. Kalau tadi sendi mati, sekarang sendi kaku. Contohnya ya ini simfisis dihubungkan oleh kartilagus serabut pipi seperti simfisis pubis yang pergerakannya terbatas, baru akan bergerak maksimal itu saat proses melahirkan tadi ya. Kemudian sindesmosis dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen, contohnya antar tulang belakang, tibia dan fibula. Jadi tibia dan fibula ini masih ada kemungkinan bergerak kalau kita gerakkan memutar ya, mutar rotasi ke dalam maupun keluar. Selanjutnya adalah diartrosis. Nah, ini dia yang persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan. Bisa dibagi menjadi 7 jenis berdasarkan gerakannya. Yang pertama geraknya seperti engsel, jadi kayak engsel pintu gitu, gerakannya cuma satu arah. Contohnya di siku sama di lutut, akan kayak engsel, cuma satu arah, nggak bisa sampai dua arah gitu ya, sampai bablas gitu kan nggak bisa. Jadi bukan pintu yang bisa didorong dan ditarik gitu ya. Jadi ini pintu engsel klasik gitu yang cuma memungkinkan gerakan satu arah. Selanjutnya adalah sendi pelana. Biar inget itu kayak pelana kuda memang. Jadi kayak orang naik kuda atau gerakan kuda itu cuma bisa maju mundur. Contohnya di antara ibu jari sama telapak tangan. Nah, coba digerakkan ini ibu jarinya seperti kuda yang sedang berlari. Kemudian yang ketiga adalah sendi putar. Ini memungkinkan gerakan rotasi atau berputar. Contohnya ini antara tulang atlas tadi ya, cervical 1 dengan tengkorak. Kan bisa muter. Nah, ini sendi putar. Demikian juga antara radius sama ulna. Ini juga bisa dilakukan gerakan rotasi ke dalam maupun keluar. Selanjutnya sendi geser, geraknya menggeser, tidak punya poros, contohnya di tulang pergelangan tangan atau kaki. Nah, ini bisa kita gerakkan pergelangan tangan dan kaki. Ini antar tulang kecil-kecil karpal sama tarsal itu bergeser. Ya, itu gerakan menggeser. Yang kelima ada sendi luncur, gerakan melengkung ke depan, belakang dan memutar. Contohnya antara karpal sama metakarpal. Nah, tadi kan kalau antar tulang karpalnya menggeser, nah ini meluncur, melengkung ke depan, belakang dan memutar. Jadi telapak tangan kita bisa nengok ke depan, nengok ke belakang, bisa mutar. Nah, demikian juga di kaki ya, depan, belakang, mutar, bisa. Kemudian yang keenam ada sendi peluru. Ini yang paling bebas, memungkinkan gerakan ke segala arah, hampir 360 derajat ke semua arah. Contohnya antara humerus sama gelang bahu, terus femur dengan gelang panggul.
Nah, kalau tangan kita kan bisa gerak ke arah dalam, ke arah luar, atas, ke nyerong, ke arah belakang juga bisa, muter juga bisa. Nah, ini ke sendi peluru. Kemudian sendi yang terakhir sendi elipsoid, yaitu mirip sendi peluru tapi lebih terbatas, contohnya antara radius sama karpal. Nah, kalau tadi ya masih sama sih seperti di kepergelangan tangan gitu ya. Ke segala arah tapi ada batasnya. Radius ini kan yang lurus jempol ya. Jadi kalau jempol ini mau ditempelkan ke tulang radius atau ke lengan bawah kan nggak bisa, ada batasnya. Nah, ini sendi elipsoid. Peluru atau pivot ini tulang atlas dan kranium. Sorry, peluru sih. Sendi putar. Sendi putar, ini sendi peluru. Kemudian engsel, kemudian elipsoidal. Nah, bisa kita gerakkan depan, belakang, kemudian mutar. Ini juga termasuk ke sendi peluru. Sendi itu terbentuk dari kapsula sendi, ligamen, tulang rawan hialin, sama cairan sinovial. Yang pertama kapsula sendi, kayak kapsul gitu ya. Lapisan berserabut melapisi sendi, di bagian dalamnya terdapat rongga. Ya, rongga sendi itu. Ligamen, nah ini yang kita bahas tadi, di depan ada serabut liat, jaringan ikat gitu, kayak apa ya, kayak urat gitu ya. Kalau di ayam goreng itu ada uratnya menempelkan antar tulang dengan tulang, itu ligamen. Kemudian ada tulang rawan hialin, sama ada pelumas namanya cairan sinovial. Nah, ini yang jumlahnya berkurang seiring usia, jadi seringkali pada lansia itu kekurangan cairan sinovial sehingga susah untuk menggerakkan uh, ininya, sendi-sendinya, lututnya misalnya itu ya. Jadi bisa dibantu dengan menggunakan suplemen kalsium sama kondroitin kalau nggak salah namanya, untuk menjaga jumlah dari cairan sinovial tetap cukup untuk bisa bergerak bebas tanpa nyeri. Untuk gerakan sendi sendiri ada gerakan lurus atau linear, gerakan sudut atau angular. Nah, ini yang penting untuk dipahami, dipelajari, karena akan digunakan dalam tindakan latihan ROM atau ROM atau range of motion atau movement. Jadi kita nanti sebagai perawat akan melatih pasien untuk menggerakkan persendiannya, terutama pasien-pasien yang mengalami kelumpuhan. Jadi agar tidak terjadi atrofi atau penyusutan dari otot, termasuk juga terjadi kontraktur atau kekakuan sendi. Jadi dilatih pergerakannya dengan cara ini mempelajari gerakan-gerakan seperti fleksi, itu menekuk atau membengkokkan. Contohnya kalau kita menunduk ke depan, kepala kita tundukkan ke depan, ini gerakan fleksi. Mengembalikan lurus lagi namanya gerakan ekstensi. Mendongak ke belakang itu hiperekstensi. Kemudian gerakan tangan yang menjauhi tubuh, misalkan merentangkan kedua tangan, itu abduksi. Mengembalikannya dekat dengan tubuh itu namanya gerakan adduksi. Gerakan memutar, jadi ada gerakan linear ya, kemudian gerakan angular, ada juga gerakan rotasi atau memutar, endorotasi misalnya gerakan ke dalam. Kalau kita meluruskan kaki terus kita putar kaki ke arah dalam, ini endorotasi. Kemudian kalau ke arah luar namanya eksorotasi. Ada juga gerakan sirkumduksi.
Jadi bagian distalnya memutar, tapi bagian proksimalnya tetap di tempatnya. Jadi misalkan kita angkat kakinya pasien, kemudian kita berikan bantuan gerakan memutar. Nah, ini namanya gerakan sirkumduksi. Kemudian ada juga gerakan pronasi, itu tengkurap atau menelungkup. Kemudian kalau supinasi gerakan telentang atau menengadahkan tangan. Kemudian ada gerakan-gerakan khusus yang tidak terpatok pada 3 macam gerakan tadi. Contohnya inversi, memiringkan telapak kaki saja ke dalam tubuh, eversi sebaliknya ke arah luar. Kemudian dorsofleksi, kedua arah namanya fleksi ya. Kalau ke arah atas namanya dorsofleksi, kalau ke arah bawah namanya plantar fleksi. Kemudian gerakan khusus berikutnya adalah gerakan oposisi, di mana mempertemukan ibu jari dengan keempat jari lain. Ini disebut sebagai gerakan oposisi. Kemudian ada juga protraksi, mendorong bagian tubuh ke depan, khusus di kepala. Ini contohnya kita julurkan kepala kita ke depan, mirip ayam gitu, sambil ke belakang. Ini retraksi, mengembalikannya ke belakang. Elevasi ini mengangkat, depresi menurunkan. Kalau kita ngangkat tangan itu elevasi, menurunkan kembali itu depresi. Fleksi lateral, memiringkan kepala ke arah setiap bahu. Nah, ini fleksi juga tapi ke samping atau lateral. Lateral itu samping ya. Oke, tulang sudah, sendi sudah. Sekarang kita bahas tentang otot atau muskuli. Kalau satu namanya musculus, kalau banyak namanya muskuli. Kalau di bahasa Inggris jadi muscle. Kita sudah pernah kita bahas kayaknya, kita punya 3 macam jaringan otot, otot polos, rangka, sama jantung. Jadi bedanya kalau otot polos itu kerjanya involunter, tidak sadar, nggak perlu diperintah, nggak perlu disuruh, sudah langsung kerja. Sejak kita di dalam kandungan sampai mati, dia tetap kerja, tetap gerak, tahan terhadap kelelahan. Bentuknya punya satu inti, tidak berserat, terdapat di organ dalam, contohnya di saluran pencernaan. Kemudian bisa kadang mengalami tetani atau kejang akibat misalkan infeksi seperti itu. Kemudian otot rangka, tetani juga bisa disebabkan oleh kerusakan saraf ya. Jadi kontraksi terus-menerus si ototnya itu. Kemudian yang kedua otot rangka, intinya banyak, bekerja secara sadar. Jadi kalau enggak kita gerakkan ya enggak akan gerak. Kemudian bentuknya berserat. Kalau polos tadi karena namanya polos dia tidak berserat. Kalau otot rangka sama otot jantung itu berserat. Melekat pada tulang, awal kontraksinya cepat, mengalami tetani lebih sering, dan cepat lelah. Nah, kadang-kadang kita kram gitu ya. Ini mengalami tetani ototnya. Kemudian bentuk yang ketiga adalah otot jantung, khusus hanya ada di jantung. Punya satu inti seperti otot polos. Kemudian bekerja involunter seperti otot polos. Awal kontraksinya lambat seperti otot polos, tahan terhadap kelelahan seperti otot polos, namun punya ciri-ciri juga seperti otot rangka, yaitu bentuknya berserat, kemudian bentuknya yang berserat. Gambarnya kira-kira seperti ini. Ini otot rangka, ini otot jantung, ini otot polos. Jantung nggak usah diperintah ya, bekerja secara tidak sadar. Kita suruh berhenti pun kalau memang belum waktunya berhenti, dia nggak akan berhenti. Beda sama otot tangan sama kaki, kalau kita mager gitu ya otot kaki sama tangan ya diem aja. Kemudian fungsi sistem otot rangka, kalau tadi rangkanya sendiri sebagai alat gerak pasif, ototnya adalah alat gerak aktif. Kemudian mempertahankan sikap dan posisi tubuh, menyokong jaringan lunak juga ya. Contohnya
otot-otot perut, rectus abdominis itu beserta teman-temannya melindungi organ pencernaan. Demikian juga otot-otot interkosta, otot pectoralis, mayor, minor itu melindungi paru-paru dan jantung. Kemudian mempertahankan suhu tubuh. Kalau terjadi kontraksi otot, akan dihasilkan energi yang produksi sampingannya adalah peningkatan suhu atau panas. Jadi kalau misalkan kita kedinginan, salah satu cara termudah untuk meningkatkan suhu adalah dengan bergerak. Jadi kalau pagi-pagi kedinginan ya senam aja atau jalan kaki atau jogging. Kemudian ini struktur dari otot. Yang berpengalaman memotong daging familiar kayaknya dengan bentuk ini ya. Jadi kurang lebihnya ototnya vertebrae itu ya seperti ini. Bentuknya berupa serabut-serabut. Ini serabut otot atau muscle fiber. Kemudian dibungkus oleh endomysium. Ada selaputnya namanya endomysium. Kemudian ada inti selnya. Kemudian serabut otot ini akan berkumpul menjadi vasikel dibungkus oleh perimysium. Kemudian vasikel-vasikel ini akan bergabung dibungkus oleh epimysium menjadi sebuah muskulus. Nah, ini ada tulang, ini ada otot. Yang menghubungkan mereka adalah tendon. Jadi kalau di sapi itu bagian yang melekat ke tulangnya itu yang susah dikunyah itu tendon ya. Nah, ini bedanya tendon, ligamen sama fascia. Kalau tendon itu menghubungkan otot sama tulang ya. Ini tendon, otot dan tulang. Kalau ligamen itu menghubungkan tulang dan tulang. Salah satu contohnya adalah ligamen anterior cruciate ligament atau ACL. Nah, ini kalau main sepak bola terus kena tackle di daerah lutut, nah ini kadang-kadang putus. Sayangnya kalau sudah putus nggak bisa dijahit, nggak bisa disambung. Jadi ya lebih berhati-hati kalau main bola ataupun berkendara. Kalau kecelakaan jatuh, ada juga yang ACL-nya putus. Jadi harus diambilkan otot dari bagian tubuh lain, kemudian disambungkan ke tibia dan femur sebagai penggantinya ACL atau anterior cruciate ligament. Itu menghubungkan tulang dan tulang ya. Kalau fascia itu menghubungkan otot dan otot, atau bisa juga disebut sebagai selaput pembungkus otot. Kemudian pola pengorganisasian otot rangka itu bentuknya dari si otot rangka itu dilihat dari serabutnya. Ada yang paralel atau sejajar, ini paralel ya. Ada otot yang konvergen atau menyebar. Kemudian ada otot yang pinnate atau menyirip. Ada otot sirkular atau memutar bentuknya. Ada juga yang fusiformis atau silinder. Ini contoh-contoh ototnya. Untuk yang paralel sejajar itu contohnya di tulang paha, ada di regio femoral di paha, ada otot extensor digitorum longus. Ini nama setiap otot di tubuh kita itu macam-macam ya namanya. Nanti kita bahas yang besar-besar. Kemudian yang pinnate ada yang unipennate atau menyirip, itu contohnya
extensor digitorum longus ya. Kalau yang tadi yang paralel ada musculus sartorius di paha, sorry. Extensor digitorum longus ini untuk menarik dan meluruskan jari-jari kaki. Nah, ini ada di depan betis melekat di tulang tibia. Kemudian ada juga yang bipennate, dua sirip gitu ya. Salah satu contohnya ada di rectus femoris di paha sebelah depan. Kemudian yang bentuknya multipennate itu contohnya di musculus deltoideus atau di lengan atas, paling atas tempatnya kalau kita disuntik itu ya. Kalau di lengan, di sasarannya adalah musculus deltoideus. Untuk yang bentuknya fusiformis atau silinder itu contohnya biceps brachii silinder. Kalau yang memutar atau sirkuler itu contohnya ada di orbicularis oris, di membentuk bibir, sama ada orbicularis oculi yang membentuk mata. Nah, ini ada otot-otot besar yang ada di kepala sampai leher. Ada musculus frontalis, orbicularis oculi, kemudian zygomaticus, buccinator. Otot penggerak pipi ya, jadi bukan otot bucin. Ada orbicularis oris, ada occipitalis, temporalis seperti nama ininya, nama osteonnya. Musculus masseter, penggerak rahang bawah ya. Kemudian ada sternocleidomastoideus yang besar dan berfungsi juga untuk otot bantu napas. Kemudian bagian luarnya ada platysma, di belakang ada musculus trapezius yang membentuk otot bahu. Nah, kalau di leher ini rumit susunan ototnya. Yang kira-kira yang perlu dihafal itu ada musculus trapezius, sternocleidomastoideus. Itu yang sering dibahas. Scalenus ya, di bagian dalamnya ada omohyoid. Nah, hyoid ini di sekitar tulang rawan trakea yang membentuk buah jakun, membentuk jakun, sorry. Di dalamnya ada pita suara, ini ada omohyoid sama sternohyoid, otot-otot di samping-sampingnya. Termasuk ke kelompok infrahyoid, ada kelompok suprahyoid di sebelah atas. Turun ke dada dan perut. Sorry. Jadi di dada itu ada otot pectoralis major. Kemudian di lengan atas ada musculus deltoideus. Kemudian di bawahnya pectoralis major itu ada pectoralis minor. Kemudian ke dalamnya lagi ada serratus anterior sama musculus intercostalis interna. Kemudian ada musculus intercostalis externa. Jadi di antara tulang-tulang rusuk ada musculus atau otot-otot intercosta, interna sama externa. Ini yang membentuk six pack namanya rectus abdominis. Sebetulnya ada 8 pack ya. Jadi secara alami kita sudah punya 8 tahu di perut kita. Cuma karena ketutupan lemak jadi tidak terlihat. Jadi kalau ingin terlihat, lapisan lemaknya dikurangi. Cara menguranginya ya bisa dengan kelaparan atau bisa juga dengan latihan gitu ya. Kemudian ada fascia yang namanya linea alba membentuk garis gitu ya di antara dua sisi rectus abdominis kanan kiri. Namanya linea alba. Linea alba bagian bawah, di bawah umbilikus atau di bawah pusar itu biasanya terlihat pada wanita yang sudah pernah hamil. Jadi linea albanya akan terlihat.
Kemudian di bawahnya rectus abdominis ada otot-otot uh, oblik interna, transversus abdominis, sama oblik eksterna. Paling luar ada oblik eksterna ya. Di belakang ada trapezius tadi ya, yang paling besar di punggung sampai bahu. Kemudian di bawahnya ada infraspinatus, ada teres mayor sama minor, ada latissimus dorsi, ada facies thoracolumbar. Kemudian ada di lebih dalam lagi ada rhomboideus mayor sama minor, ada erector spinae sama ini yang dari depan tadi juga ada di depan ada serratus anterior, di belakang ada serratus posterior. Nah, ada juga musculus levator scapulae untuk mengangkat scapula ya, mengangkat tulang belikat. Di tulang atas yang deltoid jelas ya, yang besar ada bicep tentu saja, bicep femoris di bagian depan, kalau di belakang ada tricep. Kemudian di tulang scapula ada otot-otot infraspinatus, teres. Nah, ini ada tricep brachii di belakang ya. Nah, ini ada tendonnya dari musculus tricep brachii. Ini tampak depan ada bicep brachii. Kalau bicep itu satu otot yang bercabang jadi dua, makanya namanya bicep. Kalau tricep itu satu otot jadi tiga. Ini sebetulnya jadi tiga, tapi karena dipotong jadi kelihatan satu ini ya. Sebetulnya jadi tiga, tricep yang bagian belakang. Di lengan bawah juga kompleks ya, macam-macam ototnya kecil-kecil, digunakan untuk menggerakkan jari-jari terutama itu. Selain menggerakkan lengan bawahnya sendiri, juga menggerakkan jari-jari. Ada brachioradialis, ada extensor. Kalau sebutannya extensor itu berarti untuk meluruskan ya. Ada flexor untuk menekuk, ada extensor untuk meluruskan. Ada juga pronator, otot pronator, ini untuk membalik telapak tangan menjadi menghadap ke bawah. Jadi bagian anterior atau depannya tangan itu yang biasa warna kulitnya itu lebih terang dan menghadap ke telapak tangan. Kalau posterior atau bagian belakang itu yang warna kulitnya lebih gelap dan lurus dengan punggung tangan ya. Ya ini. Nah, ini masing-masing bisa mengalami cedera sendiri-sendiri. Jadi nanti kalau ada kasus di mana mau ini misalkan repair of musculus flexor carpi radialis, nah misalnya seperti itu, nah berarti ini yang mau disambung, ada robekan yang harus dijahit misalkan seperti itu. Di kaki ya, ini juga monggo dibaca sendiri nama-namanya. Pantat mana ya, ada nggak pantat? Oh, ini ada bagian belakang. Di pantat itu yang biasanya disuntik itu ini gluteus maximus. Jadi kalau injeksi itu kan ada injeksi, salah satunya injeksi intramuskular. Jadi target obatnya disuntikkan ke dalam otot agar bisa diserap secara perlahan. Jadi sasarannya adalah musculus gluteus maximus. Ini yang dia cukup tebal, jadi aman untuk dilakukan penusukan jauh dari saraf maupun jauh dari pembuluh darah besar.
Kemudian ada otot ini bicep femoris. Jadi ada bicep brachii di atas, ada bicep femoris di bawah di paha. Kemudian ada musculus sartorius, ada adductor magnus, gastrocnemius di betis. Ini yang biasanya tampak membesar pada yang rajin bersepeda ataupun lari. Dan ini tendon terbesar di tubuh manusia, tendonnya terkuat ya, tendon dari musculus gastrocnemius yaitu tendon Achilles. Ini juga macam-macam nama ototnya, ada flexor sama extensor juga. Kalau dari depan ada vastus lateralis di samping ya, kemudian ada sartorius tadi yang contoh dari musculus yang bentuknya sejajar atau lateral. Ada iliopsoas, ada yang besar lagi itu vastus medial, vastus lateral, vastus medial, ada rectus femoris ini yang tengah. Kalau yang disebut dengan cedera hamstring itu kalau nggak salah yang ini bicep femoris ini hamstring. Oke. Nah, untuk pergerakan dari otot sendiri itu seperti halnya kita bahas di otot jantung kemarin, dibutuhkan yang namanya aksi potensial. Jadi ada mekanisme di mana impuls listrik itu memicu terjadinya pertukaran antara natrium dan kalium di sel-sel otot, sehingga nanti ototnya bisa melakukan kontraksi atau memendek atau menegang. Nah, ini agar ototnya bisa bergerak. Kemudian itu tadi fase depolarisasi yang menyebabkan kontraksi, kemudian ada fase repolarisasi agar ototnya bisa melakukan relaksasi atau kembali ke ukurannya semula. Kira-kira seperti itu untuk sistem otot dan sistem muskuloskeletal. Silakan membaca buku-buku ini yang merupakan buku induk ya untuk kaitan misalkan sama Sobota ini yang wajib ya untuk mahasiswa di bidang kesehatan untuk mengetahui anatomi dan fisiologi tubuh manusia secara lengkap. Jika ada yang ditanyakan atau yang harus didiskusikan atau mungkin karena kekurangan saya harus ada yang ditambahkan, silakan ditulis di kolom komentar. Jika dirasa materi ini bermanfaat, silakan diberikan tanda like atau suka, angkat jempolnya, kemudian bisa berlangganan kuliah keperawatan gratis, channel kuliah keperawatan gratis, subscribe. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.